Presiden Prabowo Subianto belum lama ini meluncurkan 80.000 kelembagaan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Sebuah program yang diharapkan secara langsung dapat mengangkat kesejahteraan petani. Lalu bagaimana koperasi desa Merah Putih ini bisa membawa dampak positif bagi kehidupan petani? Mari kita telusuri prinsip dasar koperasi. Salah satu pendiri bangsa sekaligus Bapak Koperasi Indonesia, Muhammad Hatta, sejak masa awal pergerakan Indonesia telah memiliki komitmen yang kuat terhadap kemajuan ekonomi rakyat melalui koperasi. Bagi Bung Hatta, koperasi adalah jawaban untuk menyelesaikan persoalan ekonomi rakyat yang tidak stabil dan mengutamakan semangat kekeluargaan. Semua berawal saat berada di pengasingan di Pulau Banda Neira, Maluku. Bung Hatta mengajak anak-anak muda Banda Neira mengelola hasil kebun dan perekonomian mereka dengan prinsip koperasi, serta mendirikan koperasi Perbamu, perkumpulan Banda Muda. Salah satu langkah kunci koperasi Perbamu adalah memotong mata rantai distribusi sehingga harga jual barang dan komoditas tidak melonjak dibanding harga aslinya. Alhasil, penduduk bisa mendapatkan barang dengan harga lebih murah, sementara petani dan nelayan tidak rugi, dan koperasi tetap memperoleh keuntungan cukup untuk beroperasi dan uang kas. Menurut Bung Hatta, koperasi cocok diterapkan di negara-negara yang merintis dan mengembangkan ekonomi kerakyatan. Lalu bagaimana dengan kondisi ekonomi rakyat Indonesia masa kini, khususnya bagi petani kecil? Dua masalah yang lazim ditemui adalah besarnya harga pokok produksi pertanian, karena harga pupuk, pestisida, herbisida, dan upah pekerja tergolong mahal. Lalu setelah panen pun, sistem distribusi pertanian seringkali tidak memberi keuntungan yang layak, bahkan merugikan petani. Maka diluncurkannya Kopdes Merah Putih diharapkan dapat membantu petani mikro menurunkan HPP pertanian dengan cara memangkas rantai pasok, menyediakan akses ke sumber daya yang lebih murah, serta memberikan pelatihan dan pendampingan bagi petani kecil. Dengan demikian, petani bisa mendapatkan harga yang lebih baik untuk hasil panen dan mengurangi biaya produksi. Maka, intervensi pemerintah dalam wujud koperasi desa Merah Putih menjadi sangat penting bagi petani kecil, mengingat saat ini memang masih banyak daerah yang belum memiliki koperasi bagi petani. Sebenarnya kita pernah ngomong-ngomong juga sih dengan para petani, termasuk Pak Haji Sadi, para tokoh petani ya. Artinya kita pengen ada koperasi di sini. Cuma sampai saat ini belum realisasi karena ya banyak hal. Kalau itu pun di koperasi itu bisa terbentuk, alhamdulillah, dan saya siap berpartisipasi dan berperan aktif untuk koperasi. Tidak jauh dari lokasi peluncuran koperasi desa Merah Putih, di Desa Bentangan, Wonosari, Klaten, tersebut sudah terdapat sebuah koperasi yang didirikan sejak wabah COVID-19 melanda beberapa tahun lalu. Selamat bersama rekan-rekannya di Klaten mendirikan koperasi tani pangan lestari. Kondisi sulit saat itu menggerakkan mereka membentuk koperasi tani dan aktif hingga kini. Sekarang anggota tetapnya sudah sebanyak 614 orang, ditambah pra-anggota hingga totalnya 1.000 lebih petani. Mereka berasal dari 7 desa di Kecamatan Cawas dan Kecamatan Bayat, Klaten, Jawa Tengah, dengan setiap desa membawahi 3 hingga 4 kelompok tani. Harapan kami memang apa yang sudah ada, mungkin koperasi-koperasi tingkat sektor real itu bisa diberdayakan lah. Jadi tidak semacam sebagai pesaing munculnya koperasi Merah Putih menjadi pesaing dari koperasi-koperasi sektor real yang ada sekarang ini. Besar harapan Selamat dan para petani lainnya agar kehadiran koperasi desa Merah Putih menjadi oase di tengah gempuran masalah yang dihadapi dunia pertanian Indonesia. Apalagi terkait dengan isu distribusi pertanian, para petani berharap melalui Kopdes Merah Putih, gabah hasil panen mereka segera dan seluruhnya dapat dibeli dengan harga resmi sesuai ketetapan pemerintah, yakni Rp6.500 per kilogram, sehingga para petani tidak perlu menggantungkan periuk nasinya kepada para tengkulak yang terkenal kerap mempermainkan harga. Semoga dengan meningkatnya kesejahteraan petani, Indonesia selangkah lebih dekat pada swasembada pangan.